Sebagai negara yang memiliki lahan pertanian berlimpah, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditas hortikultura dunia. Melansir data Badan Pusat Statistik, luas panen tanaman sayuran tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Komoditas sayuran yang diproduksi petani di tanah air sebagian besar untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, selebihnya diolah oleh industri dan ekspor. Produksi tanaman sayuran dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan, seiring dengan meningkatnya luas panen tanaman di Indonesia. Persoalan muncul kala harga sejumlah komoditas pangan seperti sayur mengalami kenaikan, seperti terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Lebih 2 bulan, kenaikan harga sayur seperti bayam, sawi hijau, kangkung, buncis, kacang panjang, dan mentimun dikeluhkan warga. Tim Yunus Reportase menemui salah seorang petani di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Rasmin mengeluhkan faktor cuaca dan naiknya harga pupuk NPK. Hal itu mengakibatkan rusaknya sayuran. Dengan cuaca hujan yang dalam arti fluktuatif tidak menentu, dalam arti beberapa minggu yang lalu ini kan hujan itu mempengaruhi hasil petani, terutama petani sayur mayur. Kalau sayur mayur itu kalau cuaca hujan terus menerus itu menyebabkan rusak atau bintik atau busuk daun. Kemudian bagaimana petani menjual sayur mayur tadi jika faktor cuaca menjadi penyebab lah ya? Iya. Jadi ya mungkin kita dalam kategori petani yang mungkin sebagian pasrah, sambil pasrah gitu hasil-hasil yang tadi terutama bayam, kangkung yang kena bintik rusak itu paling dipilih disetir yang mana bisa dijual, itu tadi hasilnya. Jadi hasil nggak maksimal, intinya begitu. Bisa dibandingkan Pak sebelum adanya faktor cuaca tadi sama setelah adanya faktor cuaca, apa perbedaannya itu berapa kilo? Jelas. Kalau misalnya sebelum cuaca ekstrim tadi atau hujan panas dan hujan terus menerus itu biasanya katakanlah satu bedeng itu kita katakanlah bayam bisa dapat 30-25 kilo, mungkin dengan cuaca ekstrim itu mungkin katakan bisa 5-6 kilo atau paling banyak 10 kilo 15 kilo. Itu pun kalau kadang bisa habis total dengan itu kendala cuaca itu tadi. Kemudian selain faktor cuaca, ada faktor lain lagi Pak yang menyebabkan bahwa harga sayur di pasaran itu melejit harganya? Itu faktor masalah sarana dan prasarana, terutama yaitu pupuk NPK jenisnya ya. Karena dibantu dengan tai ayam aja atau pupuk kandang itu sayur tidak akan cepat naik apabila tidak mendapat tambahan pupuk NPK. NPK daun jenisnya khususnya. Berapa harga pupuk NPK itu Pak? NPK daun itu sekarang kisaran 800 sampai 900 di tingkat toko. Ini 800.000 sampai 900.000 persanya itu berapa kilo dia Pak? 50 kilo. Iya. Sebelum naik harganya berapa? Kisaran 500 sampai 6,5-700 itu paling tinggi. Nah, jadi eceran itu antara 10.000 sampai 12.000. Kalau sekarang sudah sampai 17, ada yang mendekati 20.000 per kilonya. Rasmin menuturkan, harga sayuran seperti kangkung, sawi hijau, bayam, buncis, kacang panjang, dan mentimun yang mengalami kenaikan harga. Khususnya pada umumnya yang untuk dikonsumsi masyarakat yaitu bayam, kangkung, sawi, kangkung, sawi, terus mentimun. Oke, untuk bayam berapa ini harganya dari petani? Kalau bayam untuk sekarang ini kisaran 12 di petani itu. 12.000. Iya, itu yang super ya. Yang bagus. Kalau yang jelek yang tadi saya sebutkan gitu kan kendala itu tadi. Kangkung, timun berapa? Kalau timun untuk sekarang ini di kebun sekitar 8.000. 8.000. Kangkung sekitar 8.000 juga. 8.000. Sawi 12.000. Sawi hijau ya, yang untuk campuran bakso itu. Bakso ayam. 12.000. Iya, di tingkat petani. Ia mengaku pasrah akan kondisi itu, dan penjualan sayuran ke penampung atau pedagang menjadi tidak maksimal. Kemudian bagaimana dampaknya Pak yang dirasakan oleh para petani dengan faktor cuaca tadi, kemudian juga faktor pupuk yang harganya melejit juga? Kalau dampaknya secara ekonomi memang sangat-sangat dirasakan ya, karena mengeluh dengan nanti penghasilan tidak maksimal dengan cuaca ini karena sayur mayur rusak. Jadi sebagian itu tadi bertahan posisi menerima, tapi gimana pengeluhan dalam arti kita mengharap
mengharapkan, pokoknya dampaknya sangat prihatin lah untuk khususnya petani sayur mayur untuk sekarang ini. Oke, Pak Rasmin boleh boleh ditunjukkan nggak kepada Boleh. saya apa tadi sayur-sayur yang tadi itu ya? Iya, yang boleh, tadi boleh. apa istilahnya itu? Untuk Untuk yang cuaca tadi itu? Oh, cuaca, boleh. Wah. Terutama kalau dengan cuaca hujan terus dan cuaca ekstrim begini nih. Jadi daun ini pada gugur nih. Daun gugur Oke. kayak gini, ini lonyo dan bisa menyebabkan kayak bayam ini menjadi bintik kayak gini. Bintik daun ini ada bintik dan lubang-lubang. Oke. Seperti putih ini. Kayak Ini daun. harganya kalau misalnya ada bintik-bintik seperti itu, harganya menjadi turun. seperti Turun, itu? paling kita dikurangin daun yang kayak gini, misalnya satu batang bayam ini paling 2-3 biji ini mungkin dengan harga 7 atau 8.000. Kalau yang super full ini kan bisa 12.000 Oke. dengan cuaca itu. Terus ya ini nih menyebabkan rontok daun, gugur dan sebagainya. Itu terjadi pada tanaman apa aja itu, Pak? Hampir semua Sayur apa tanaman, aja? terutama bayam, kangkung, sawi, dan kacang buncis itu bisa terjadi. Jadi gugur daun dan nanti kalau di buah kacang bisa hitam buahnya dan busuk, termasuk buncis juga, bintik-bintik. Jadi buncisnya tidak bagus, tidak super lah gitu kualitasnya. Oke. Hampir semua dengan cuaca ekstrim ini semuanya untuk sayur mayur baik sayur basah maupun sayur kering itu bisa menyebabkan kerusakan. Bisa menyebabkan kerusakan. Jadi harganya pun juga dijual kepada Konsumen atau penampung tengkulak, sama tengkulak atau pedagang tadi rendah ya, Pak ya? harganya, Iya, Pak, ya? betul. Oke. Hal senada disampaikan petani lainnya, Irfan. Ia mengatakan, faktor cuaca dan mahalnya harga pupuk berdampak pada kualitas sayuran. Hal itu mengakibatkan penjualan sayuran kepada penampung atau pedagang menjadi tinggi. Musim hujan ini di beberapa waktu lalu, apa yang dirasakan oleh petani, Pak? Kalau musim hujan ini bagi petani itu Pak memang terasa banget gitu ya. Dari mupuk sering dibawa air, kadang-kadang habis mupuk pas hujan itu otomatis pupuk kita tuh udah tak terpakai lagi oleh tanaman gitu kan. Oke. Kemudian dampak yang dirasakan oleh petani seperti apa? Pokoknya kalau musim hujan kayak gini nih Pak, berturut-turut kayak gini nih, ya salah satu ya kalau tanaman bayam misalkan bintik daun, itu otomatis petani itu gagal kalau udah ada bintik daun tuh Pak. Kemudian petani menjual langsung ke penampung atau pedagang dengan harga yang seperti apa? Naik atau justru rendah atau seperti apa? Kalau musim hujan ini jelas naik lah, soalnya potensi kita untuk panen itu memang minim gitu. Sekarang ini ya pupuk semua mahal, bahan herbisida itu semua juga mahal. Oke. Kemudian harga yang dijual nantinya kepada para pedagang ataupun penampung dengan harga yang cukup tinggi juga seperti itu ya? Ya jelas itu Pak. Acuy, penampung sayur di Kabupaten Bintan mengatakan, harga sayur yang tinggi dari petani justru membuat penampung mudah menjual kepada pedagang. Cuma kita nggak ada sayur. Kalau ada sayur sih enak sih. Makin tinggi kan makin laku Pak. Makin gampang jual lah kalau orang bilang. Oke. Jadi kalau macam untung bisa agak lumayan kalau sayur mahal. Kalau macam murah kadang-kadang susah. Banyak dibuang, tekor kadang. Oke. Jadi dengan tingginya harga sayur di penampung pun juga semakin mudah menjualnya. Makin mudah. Makin mudah menjualnya Iya, ya. Itu ada berapa banyak habis. Nah, tapi kalau sayur dalam kondisi banjir itu Pak, ya tak usah banyak udah tak laku itu. Boleh saya tahu Pak, harga dari petani ke penampung itu dijual dengan harga berapa itu? Contohnya aja misalnya kangkung lah, kangkung. Kalau macam kangkung kadang-kadang di kebun kita bayar 67.000, tolak 8. Oke. Kemudian untuk yang bayam seperti apa bayam? Bayam ya 9.000, tolak 10. Oke. Kalau sawi hijau? Sawi hijau itu kadang bayar 9, tolak 10. Oke. Nah, orang jual sampai 12, 14 kan pedagang jual. Jadi dari Bapak jualnya range harganya berapa itu? Jarak harganya sekitar 1.000-2.000? 1.000 tengok lah, kalau macam cabai kadang kita ngambil 3.000, kadang 5.000 kalau pas mahal. Oke, tapi kalau sayuran? Sayuran kebanyakan 1.000 lah. 1.000. Oke, aktivitas biasa petani ngantar ke penampung ini berapa Pak jumlahnya Pak? Berapa kilo? Ya tergantung lah, kadang-kadang 100 kilo lebih juga satu orang, kadang-kadang kalau tanamnya sedikit paling-paling 50-40 kilo. 50-40 kilo ya. Baru kemudian pedagang-pedagang mengambil sayur di Bapak ya? Iya, Kemudian. betul. Ia justru mengkhawatirkan
harga pupuk dan bibit yang mahal, serta faktor cuaca berdampak pada hasil panen yang gagal. Cuma kita tak ada sayur. Tak ada sayur lah kalau pas lagi mahal gini. Sudah sering terjadi lah sayur tak ada. Oke, sayur nggak ada dikarenakan apa penyebabnya? Ya, penanamnya kadang gagal. Nah, yang kedua waktu dia panen itu murah, pas mau beli pupuk mau apa kan nggak bisa, akhirnya nggak nanam. Oke, nggak bisa karena harga pupuk sekarang Harga mahal. pupuk. Bibit mahal, pupuk mahal. Sedangkan di kebun tuh harga nggak tentu. Kalau pas kena harga murah kadang 1.500, 2.000 ya nggak bisa nanam lagi, Bang. Ya. Jadi masalahnya terletak pada petani yang karena faktor cuaca, bibit mahal, pupuk Betul. mahal, kemudian nanti berdampaknya kepada penampung ya. Iya, iya. Oke. Rika, pedagang di Pasar Bintan Center Tanjung Pinang mengaku, harga sayur yang mahal berdampak pada daya beli konsumen sekaligus omset pedagang. Tanggapan Ibu terhadap kenaikan harga sayur di pasaran seperti apa? Apa yang dirasakan oleh pedagang, Bu? Ya sekarang ini kurang jalan lah. Yang dirasakan sayurnya nggak jalan gitu, mahal. Daya belinya kurang. Ibu sayur apa aja Bu yang dijual, Bu? Semua ada. Semua ada ya. Kalau untuk kangkung sebelum naik berapa kangkung? 8.000. 8.000. Setelah naik berapa? Sekarang 14. 14.000. Kalau bayam seperti apa? Bayam biasa 10.000. Ini 20. 20. Ya Kemudian kalau misalnya sawi hijau seperti apa, Bu? biasanya cuma 10 atau 8.000. Sekarang 15. 15.000. Kenaikan kan cukup tinggi ya, Bu ya. Kemudian bagaimana Bu yang dirasakan oleh pedagang? Omsetnya menurun atau seperti apa? Menurun lah. Biasanya laku 10 kilo, sekarang 5 kilo kali. Oke. Nah, daya beli orang kurang gitu. Oke. Bu, kalau ditotalin nih kira-kira dari sebelum hingga sesudah naiknya harga sayur itu berapa tuh kira-kira perbandingan harganya? Separuh ada. Separuh ada ya, Bu ya. Kemudian tanggapan dari warga seperti apa konsumen, Bu? Ya gitu aja, orang tuh kan ambil gitu aja, Bang. Dia kalau nggak sanggup dia nggak beli gitu aja. Jadi kami yang merasakan lah yang nggak laku pasarnya. Keluhan yang sama dirasakan Asih. Ia mengatakan, harga sayuran yang melambung tinggi, serta kualitas sayur yang kurang baik, banyak dikeluhkan konsumen. Tentunya dengan keadaan pasokan berkurang tentu harga jadi naik dan mahal gitu. Contohnya kayak bayam, kangkung yang biasanya kita bisa jual 10.000, 8.000 per kilo, sekarang sudah belasan ribu. Oke, kemudian sawi seperti apa sawi? Sawi juga seperti itu, apalagi sawi sangat rentan dengan cuaca hujan ya. Kalau hujan kan sawi-sawian ini pasti hancur. Kayak Hancur. gitu. Harganya awal berapa? Awal itu kalau saya ngambil di penampung itu 8.000 sawi 8.000. hijau itu ya. Nah, sekarang itu dari penampung sudah 12.000. 12.000. Oke, Iya. kemudian kangkung berapa kangkung ini? Kangkung tuh sekarang dari penampung tuh sudah 10.000. Dijual dengan harga 12.000. 12.000. Oke, kemudian dengan naiknya harga, pembeli gimana? Pembeli sangat berkurang, Bang. Dengan adanya keadaan semuanya bahan pokok naik ya, kan bukan hanya sayuran, cabai naik, mau tepung-tepungan pun naik, Oke. ya kan? Jadi sangat berkurang. kayak Oke. gitu. Kemudian konsumen atau pembeli ada yang mengeluhkan nggak Bu Oh, dengan sangat. kualitas sayur? Sangat ngeluh. Kadang-kadang sudah mahal, barangnya kurang bagus gitu kan. Keluhan tak hanya dirasakan pedagang. Salah seorang warga, Sunaria, mengharapkan harga sayuran kembali normal. Orang jualan ini sepertinya berat lah, mahal betul kan. Kalau jualan mateng ini, orang tuh kalau dinaikkan komplain. Nanti kita bilang gini-gini, meracuk dia tak ada dapat lagi. Jadi sekarang belanjanya lebih dikit Bu ya, lebih dikit. Nah, itulah kadang belanjanya sama, uangnya lebih banyak. Soalnya harga kan naik semua. Kita maunya tuh harganya yang murah gitu lah, pokoknya turun gitu lah. Jangan naik terus semuanya barang kok naik. Warga lainnya, Iis mengaku, tingginya harga sayuran berdampak pada bisnis makanan yang ditekuni.
tanggapannya sih macam mana ya, pengen turun gitu kan, terlampau mahal kali bagi orang yang berjualan tuh, terasa kali belanjanya ya Bu. Iya, dinaikkan orang tuh tak mau. Iya, dinaikin orang Kalau tuh tak makanan mau. matang gitulah, dinaikkan. Kalau kita kurang porsinya, orang tuh komplain gitu ya. Nanti dinaikkan dia langsung tak beli nanti. Iya, daripada tak laku. Emang sih pengen berhenti aja jualan gitu kan, karena sayang langganan udah banyak. Iya. Mau tak mau lah beli dikit-dikit. Jadi harapan Ibu ke depannya apa nih? Kedepannya pengen sih harganya turun normal seperti biasanya. Kabid Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan, DKP 2KH Provinsi Kepri menjelaskan, kenaikan harga sayuran saat ini berlaku di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi karena ketersediaan pupuk yang terbatas, sehingga mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kejadian kenaikan ini memang saat ini hampir berlaku di seluruh Indonesia pada saat kondisi ini, karena hal ini terjadi dikarenakan pada saat ini bahwa beberapa jenis sayuran yang baik yang kita datangkan dari luar maupun yang kita produksi itu mengalami beberapa kendala. Khusus kalau sayur yang kita produksi dalam Provinsi Kepri sendiri, terjadinya kenaikan hal ini dikarenakan bahwa pada saat yang bersamaan beberapa komponen untuk menanam tanaman sayur seperti tanaman yang diproduksi itu membutuhkan pupuk, dan pupuk itu saat ini mengalami kenaikan dari segi harga. Hal ini mungkin akibat kondisi hal terjadi secara nasional karena ketersediaan pupuk yang saat ini sangat terbatas. Oke, baik Pak Riza, dua faktor yang menyebabkan harga sayur yang naik versi petani adalah yang pertama faktor cuaca, kemudian yang kedua adalah faktor pupuk atau harga pupuk NPK yang naik ya Pak ya. Kemudian apa yang bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi Pak untuk menyikapi hal ini? Selain tadi yang sampaikan tadi bahwa terkait asupan pupuk yang sangat terbatas, kemudian juga pengaruh cuaca yang saat ini memang terjadi perubahan cuaca, di saat sekarang itu terjadi hujan sehingga berpengaruh terhadap produksi sayur, khususnya sayur daun yang kita produksi di Kepri sendiri. Memang untuk pupuk sendiri memang terjadi kenaikan, hal ini cukup signifikan terjadi kenaikan, sehingga ini menghambat bagi petani dalam hal melakukan produksi karena keterbatasan kemampuan petani dalam mengakses pupuk itu dengan harga yang terjangkau. Pak Levi mengatakan, beberapa permasalahan kerap dihadapi petani di Provinsi Kepri, mulai dari luas lahan di bawah skala ekonomis, status kepemilikan lahan pinjam pakai, serta ketersediaan pasokan air yang terbatas. Hampir sebagian besar petani-petani yang ada di Kepri itu skala usahanya relatif lebih kecil karena luas lahan yang mereka miliki terbatas dan di bawah skala ekonomis, dan itulah sehingga berdampak pada tingginya biaya yang harus mereka sediakan untuk melakukan produksi tanaman sayur itu. Sebagian besar petani-petani kita itu status mereka, kepemilikan lahan mereka yaitu pinjam pakai. Kondisi pinjam pakai ini maka seringkali menjadi salah satu kendala kita sebagai instansi yang menangani masalah teknis ini, bagaimana agar terjadi keberlanjutan dalam upaya mereka untuk menanam tanaman sayur-sayuran, jenis sayur-sayuran ini. Ada ketersediaan pasokan sumber air yang sangat terbatas, karena di daerah pulau kecil ini kan sumber air itu selain untuk kebutuhan utamanya kan untuk kebutuhan manusia. Persaingan antara kebutuhan air untuk kebutuhan manusia dengan kebutuhan lainnya, khususnya dalam melakukan budidaya tanaman ini. Ia mengatakan,
pemerintah telah melakukan upaya antisipasi kenaikan harga pupuk dengan memberikan subsidi pupuk. Namun tingkat penyerapan pupuk oleh petani hanya mencapai 85%. Subsidi pupuk itu memang diberikan kepada kelompok-kelompok tani dengan tentu ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satunya kelompok itu misalnya harus terdaftar secara resmi di Simluhtan. Gitu. Jadi petani-petani atau kelompok-kelompok yang benar-benar memiliki persyaratan khusus dan benar-benar memang kelompok-kelompok yang aktif. Memang selama ini pemerintah mengalokasikan beberapa jenis pupuk yang diberikan disalurkan oleh kepada petani. Untuk kuota Provinsi Kepri misalnya ya, di tahun lalu satu jenis pupuk misalnya kita NPK. NPK salah satu unsur utama dalam bagaimana mereka melakukan upaya budidaya tanaman sayur itu. NPK tahun lalu itu pemerintah mengalokasikan sebanyak dari 155 ton yang dialokasikan pemerintah itu terserap hanya sekitar 130 ton. Hanya sekitar 85% dari kuota yang diberikan oleh pemerintah. Karena kan kuota yang diberikan itu kan harus berbagi dengan provinsi-provinsi lainnya. Dan provinsi-provinsi yang memiliki wilayah yang sebagai sentra produksi tentu lebih dibanyakkan gitu ya di kuotanya. Ini kuota yang diberikan itu sangat tergantung dari penyerapan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sehingga penyerapan yang tidak terlalu besar itu berdampak pada misalnya alokasi untuk tahun 2022. Ya. Kenaikan harga komoditas sayuran mendapat respon dari pengamat ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Winata Wira. Wira mengatakan, produksi sayuran di Tanjung Pinang belum mencukupi kebutuhan warga. Ia menambahkan, faktor produksi sayuran seperti cuaca dan panen yang tidak lancar menyebabkan rantai produksi terganggu. Kenaikan harga sayur memang untuk Tanjung Pinang bisa kita amati sebenarnya, memang perilakunya ada kecenderungan memang meningkat. Produksi sayur di Tanjung Pinang kan belum bisa mencukupi ya, pasokannya itu belum bisa mencukupi kebutuhan warga. Jadi kemudian masalah dalam produksi sayur itu juga ya, faktor cuaca, ya, faktor panen ya, yang tidak lancar dan juga. Jadi sejak pandemi kan produksi praktis terganggu ya, rantai produksi itu terganggu. Jadi sehingga kita rasakan juga dampaknya sekarang ini. Jadi memang kalau kita lihat tren harga sayur yang naik itu sebenarnya udah dari awal-awal tahun udah cenderung ya. Biar aja di komoditas-komoditas yang cenderung naik gitu ya, seperti ketimun itu harganya udah